Bab 2611. David, kami tidak ingin mengetahui rahasiamu, tetapi aku masih punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Tolong jawab aku dengan jujur dan jangan berbohong karena ini terkait dengan hidup matinya Leila, ucap Silvio tiba-tiba dengan sungguh-sungguh. Perkataannya dan ekspresinya yang serius membuat David bingung. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Jawabanku terkait dengan hidup dan mati Leila. Satu kata dariku dapat menentukan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kapan aku memiliki kemampuan hebat seperti itu? Meskipun David penasaran, dia menjawab dengan serius, Silvio, tanyakan saja. Aku akan menjawab dengan jujur. David, kekuatan jiwamu seharusnya telah mencapai pangkat penguasa surgawi, kan? Ya, itu baru saja mencapai pangkat penguasa surgawi. David mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana dengan kekuatanmu di dunia nyata? Apakah itu juga sudah mencapai pangkat penguasa surgawi? Setelah Silvio bertanya, dia menatap lurus ke arah David. Elora di samping juga ikut melihat. Ini adalah kekhawatiran terbesar mereka. Jika David adalah penguasa surgawi, dia akan dapat menghentikan Luvian dan mencegahnya melakukan tindakan yang melampaui batas. Jika tidak, tak ada seorang pun yang bisa menandingi Luvian. Kalau saja David memiliki jiwa pangkat penguasa surgawi, dia akan dikalahkan oleh Luvian. Lagi pula, jiwa itu tunduk pada banyak batasan. Di bawah tatapan penuh harap dari Silvio dan Elora, David perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum menjadi penguasa surgawi di kehidupan nyata. Jiwaku hanya mencapai pangkat penguasa surgawi karena alasan khusus. David mengatakan yang sebenarnya. Kekuatannya sesungguhnya memang belum pada peringkat penguasa surgawi, tetapi jika ia bertemu dengan penguasa surgawi, David mungkin tidak akan takut padanya. Cloningnya memungkinkan dia untuk melawan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Setelah mendapat jawaban ini, cahaya di mata Silvio dan Elora meredup. Keduanya saling memandang. Keduanya bisa melihat kekecewaan di mata masing-masing. Sesungguhnya semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Tidak semudah itu untuk mencapai pangkat penguasa surgawi. Sudah merupakan suatu mukjizat bahwa David memiliki jiwa pangkat penguasa surgawi ketika dia datang dari peradaban tingkat rendah. Mereka akan memaksa David melakukan sesuatu yang melampaui kekuatannya jika mereka memintanya memiliki kekuatan setingkat penguasa surgawi. Leila adalah peradaban tingkat 9, namun, setelah bertahun-tahun berkembang, Luvian adalah satu-satunya penguasa surgawi, belum lagi David berasal dari peradaban tingkat rendah. Ini bukan berarti tidak ada orang jenius di peradaban tingkat rendah, namun sumber daya peradaban tingkat rendah jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya peradaban tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tetap membutuhkan sumber daya untuk berkembang. Karena itulah, kekuatan besar lebih mungkin menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Karena David telah mencapai apa yang dimilikinya sekarang, dia pasti telah mengalami pertemuan yang sangat tidak terduga. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, hal ini memungkinkan David untuk bangkit dari peradaban tingkat rendah. Akan tetapi, hal ini sangat langka, bahkan di alam semesta. Bahkan bisa dikatakan bahwa hal itu sama langkanya dengan gigi ayam. David tentu saja memperhatikan reaksi Silvio dan Pebbles. Dengan kekuatan jiwanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Bab 2612 berdasarkan pertanyaan mereka, David menduga bahwa musuh Pebbles pastilah penguasa surgawi. Setelah mengetahui bahwa dia bukan seorang pangkat penguasa surgawi, mereka langsung menyatakan kekecewaan. Namun, mengapa musuh Pebbles terkait dengan kehidupan dan kematian Leila secara keseluruhan? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami David. Silvio, Pebbles, apakah kalian mengalami kesulitan? Apakah kalian membutuhkan penguasa surgawi untuk menyelesaikannya? David tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sesuatu seperti itu. Salah satu mantan teman kami, bernama Luvian, menjadi gila saat berlatih dan sekarang dia sangat emosional. Begitu dia mengamuk, dia akan membunuh seperti orang gila dan tidak mengenali siapapun sama sekali. Pada saat yang sama, dia berhasil mencapai pangkat penguasa surgawi, jadi tidak ada seorang pun di Leila yang dapat menandinginya. Oleh karena itu,
kita harus menemukan penguasa surgawi yang dapat menghentikannya. Jika tidak seluruh Layla akan berada dalam bahaya, jelas Silvio dengan sederhana. Karena kekuatan jiwa David berada pada tingkat penguasa surgawi, dia sudah memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Oleh karena itu, Silvio tidak menyembunyikan apapun dan segera menceritakan kisah Lufian kepadanya. Saya mengerti. David tiba-tiba mengerti. Dia mendapat pesan penting dari kata-kata Silvio. Lelaki bernama Lufian itu mencapai pangkat penguasa surgawi setelah ia bertindak berlebihan saat berlatih. Dia bisa menjadi gila kapan saja dan menyebabkan pembantaian besar-besaran. Lebih jauh lagi, tak ada seorang pun di Layla yang dapat menandinginya. 5 dengan kata lain, hanya ada satu penguasa surgawi di seluruh Layla, dan dia adalah Lufian. Jika tak seorang pun dapat menjinakkan penguasa langit yang bertindak keji, dapat dibayangkan akibatnya. Bagi para penguasa surgawi, semua makhluk lainnya hanyalah semut. Jika Lufian ingin menghancurkan Layla, itu tidak akan sulit. Paling-paling hanya butuh waktu saja. Saya lihat. Tidak heran kau bertanya padaku apakah aku telah mencapai pangkat penguasa surgawi saat kau melihatku. Sayang sekali aku mengecewakanmu, kata David dengan penuh penyesalan. Ia ingin segera berkata, bahwa ia sanggup menghadapi penguasa surgawi. Namun setelah dia berpikir, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia mau bersembunyi, tetapi kalaupun dia bilang begitu, Silvio tetap tidak akan percaya. Dalam pikiran Silvio, hanya seorang penguasa surgawi yang mampu menghadapi Lufian, dan yang lain tidak akan pernah mampu bersaing dengannya, bahkan seorang penguasa surgawi yang memiliki kekuatan parsial sekalipun. David tidak dapat membuktikannya karena ia tidak dapat menggunakan cloning di The Spirit Cage. Daripada berbicara dan diragukan, lebih baik membuktikan diri dengan kekuatan pada saatnya nanti. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawab. Meskipun David tidak memiliki semangat berkorban, ia bertekad untuk menghentikan penguasa surgawi itu jika ia memiliki kekuatan, terutama setelah mengetahui bahwa hal itu dapat menyebabkan pembantaian besar-besaran di Layla kapan saja. Lagi pula, Pebbles masih ada di Layla. Itu tidak ada hubungannya denganmu, David. Anda hanya berasal dari peradaban tingkat rendah. Memiliki jiwa di tingkat penguasa surgawi pada usia ini sudah merupakan mukjizat di antara mukjizat. Aku yakin jika kau diberi sedikit waktu lagi, kau pasti akan menjadi penguasa surgawi sejati, desah Silvio. Ya, David, aku juga percaya padamu. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kau mencapai pangkat penguasa surgawi, Elora menimpali. Bahkan setelah ingatannya pulih, dia masih menyamar sebagai Pebbles di depan David. Meskipun David bukan penguasa langit dan keduanya kecewa, dia tetap merasa lega karena dia mengira David lahir di peradaban tingkat rendah dan paling tinggi hanya mencapai peradaban tingkat 7. Sulit untuk memberikan tuntutan yang lebih tinggi atau lebih berat kepada orang yang begitu baik. Aku cukup yakin tentang ini, Silvio, Pebbles, jangan khawatir. Serahkan saja Lufian padaku. Aku berjanji tidak akan membiarkan dia main-main di Layla. Namun sekarang saya tidak berada di Layla, kita mungkin harus menundanya sedikit lebih lama. Setelah aku meninggalkan The Spirit Cage, aku akan segera berangkat menemui Layla. Tolong kirimkan aku koordinatnya. David tidak rendah hati dan segera memberitahu Silvio dan Elora bahwa dia akan menangani Lufian. Tentu saja, kekuatannya memberinya keyakinan untuk mengatakan hal-hal ini, meskipun orang lain mungkin berpikir dia melebih-lebihkan kemampuannya. David berpikir, memangnya kenapa kalau kamu seorang penguasa surgawi? Aku akan menganggapmu hebat hanya jika kamu masih bisa menahan serangan 81 klon penguasa surgawi parsial. Bab 2613 Silvio dan Elora menatap David dengan kaget. Mereka berpikir dalam hati, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Beraninya dia meremehkan penguasa surgawi. Bahkan jika David memiliki kekuatan jiwa penguasa surgawi dan kekuatan tempur penguasa surgawi parsial, dia akan kalah melawan Lufian, yang telah menjadi penguasa surgawi. Apakah dia dapat melarikan diri atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya. Ini bukan lelucon, tetapi fakta. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua pihak itu nyata adanya.
Sepertinya hanya ada setengah langkah antara overload parsial dan overload, tetapi pada kenyataannya, perbedaannya sangat jauh. David, percuma saja kamu pergi kalau kamu belum mencapai pangkat overload surgawi. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mencapai pangkat penguasa surgawi dengan segenap kekuatanmu. Karena jiwamu telah mencapainya, aku yakin itu tidak akan sulit bagimu. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menundanya, kata Silvio. Sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan Elora menenangkan Luffyan terlebih dahulu. Dengan cara itu, mereka akan memiliki lapisan perlindungan ekstra agar David bisa naik ke pangkat penguasa surgawi. Namun, apakah Elora akan setuju? Apakah David akan setuju? Silvio, jangan khawatir. Aku punya rencana. Jangan bicara soal Luffyan dulu sekarang. Aku ingin bertanya siapa yang menyebabkan jiwa Pebbles terluka 2 kali itu. Di mana mereka? Pada titik ini, David menyipitkan matanya, memperlihatkan jejak niat membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, dia akan membuat mereka membayar harganya. Setelah mengetahui bahwa Layla hanya memiliki satu penguasa surgawi, dia tidak perlu khawatir lagi. Niat membunuh yang terpancar dari diri David saat ini meluluhkan hati Elora. Wajahnya sedikit memerah dan dia menoleh, tidak berani menatapnya lagi. Dia sudah terlanjur naksir David. Sekarang ketika David bertanya tentang musuh-musuhnya sehingga dia bisa membalaskan dendamnya, hal itu membuat dia semakin jatuh cinta padanya. Ini juga menggambarkan masalah yang sangat realistis. Selama dia menyukai seseorang, apapun yang dilakukan orang itu adalah benar. Inilah yang dimaksud dengan kecantikan di mata yang melihatnya. Jika dia tidak menyukai orang itu, apapun yang dilakukan orang itu akan sia-sia. Sim tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Mari kita bandingkan Luffyan dan David. Luffyan bersama Elora selama ratusan zaman. Satu zaman adalah 129.600 tahun, jadi berapa tahun dalam beberapa ratus zaman. Itu waktu yang sangat lama sehingga bahkan sebuah batu pun dapat dipindahkan. Namun, Elora tidak tergerak sama sekali. Luffyan adalah orang yang paling gugup saat mengetahui bahwa Elora telah diserang oleh Robotias dan Soul Devourers. Untuk membantu Elora, ia bahkan mengambil risiko untuk mencapai pangkat penguasa surgawi, yang kemudian berujung pada penggabungan jiwa gandanya. Hasilnya adalah ketidakpedulian Elora. Di sisi lain, David berhasil merebut hati Elora meskipun baru mengenalnya beberapa tahun. Ada puluhan juta kata di dunia, tetapi kata cinta adalah yang paling menyakitkan. Cinta adalah kata yang tidak memiliki awal, tidak ada tempat, tidak ada kesimpulan, tidak ada penjelasan, tidak ada jejak, dan tidak ada akhir. Cedera Elora tidak disebabkan oleh makhluk-makhluk di dalam Layla, tetapi oleh dua ras di luar Layla, yakni Robotia dan Soul Devourers. Namun, jika kamu ingin membalaskan dendam Elora, aku khawatir kamu tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Luffyan sudah pergi untuk membalas dendam sebelum aku memasuki The Spirit Cage, dan dengan kekuatan Luffyan yang berada di pangkat penguasa surgawi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup, jawab Silvio. David mendengar ini dan menatap Elora. Elora mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Silvio benar. Karena Luffyan tahu cara menemukan Robotia dan Soul Devourers, apakah itu berarti dia tidak gila sekarang? Tanya David ragu. David, situasi Luffyan agak rumit, dan aku tidak bisa menjelaskannya padamu dalam beberapa kata. Kita sudah bersama untuk waktu yang sangat lama, lebih lama dari yang Anda kira. Dia seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja dengan pemicu sekecil apapun. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menahannya saat itu. Layla tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan pembantaian penguasa surgawi, kata Silvio tanpa daya. Mengerti. David mengangguk. Bab 2614 dia secara naluriah merasa bahwa mungkin ada sesuatu antara Luffyan dan Elora. Jika tidak, mustahil bagi Luffyan untuk berpikir membalas dendam terhadap para Robotia dan Soul Devourers saat ini. Dan kedua ras inilah yang menjadi biang keladi yang telah merusak jiwa Pebbles sebanyak 2 kali. Selain itu, ketika Silvio berbicara tentang Luffyan, Pebbles mengalihkan pandangannya dari David yang memberinya ide ini. Namun, itu hanya perasaan saja.
Dia tidak mengetahui situasi spesifik dan tidak akan membuat tebakan liar. Dia memutuskan untuk mencari tahu dengan benar begitu dia sampai di Leila. David, kamu yakin ingin pergi ke Leila? Tanya Silvio. Ya, aku akan berangkat segera setelah aku meninggalkan The Spirit Cage. Kata David dengan tegas. Luffy bisa membantai semua makhluk hidup kapan saja di Leila, jadi David tidak berani membuang waktu. David tidak akan merasa terbebani jika ia tidak bisa mengalahkan Luffy. Namun, karena tahu ia bisa mengalahkan Luffy, David tidak akan membiarkan kelalaiannya menyebabkan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, setelah kita pergi, aku akan memeriksa situasinya dan memberimu lokasi Leila secara spesifik. Akan sangat membantu jika Anda ikut serta. Kami membutuhkan bantuanmu untuk memulihkan tubuh Elora, pikir Silvio sejenak dan berkata. Silvio. Elora tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Silvio sebelum dia bisa menyelesaikannya. Elora, aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Elora. Dia takut setelah David pergi menemui Leila, dia akan bertemu Luffy. Bagaimana jika Luffy tahu tentang hubungan antara David dan Elora? Dia pasti akan marah besar dan membunuh David dengan cara apapun. Silvio juga punya pertimbangannya sendiri. Apapun yang terjadi, David sangat membantu. Terlebih lagi, Silvio yakin bahwa orang yang dapat menimbulkan reaksi keras terhadap Sway Arithmetics bukanlah orang yang sederhana. Baiklah, haruskah aku pergi sekarang, Silvio? Mari kita bicarakan lebih lanjut setelah aku sampai di Leila. David tidak sabar. Dia ingin segera menghubungi Leila karena nyawa menjadi taruhannya. Tentu, kita juga harus pergi. Aku sudah terlalu lama di sini jadi aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Setelah meninggalkan informasi kontak masing-masing, ketiganya keluar dari The Spirit Cage. David kembali ke bumi. Begitu dia membuka matanya, dia mengambil alat komunikasi untuk melihat apakah Silvio telah mengirimkan lokasi Leila. Ini adalah sistem, perangkat komunikasi yang dimodifikasi yang dapat dihubungkan ke jaringan Leila dan mempunyai nomor uniknya sendiri. Namun, dia tidak menerima apapun. Saat melihat melalui perangkat komunikasi, David melihat sebuah pesan. Itu pesan lama dari Putri Peri Evie. Dia mengundangnya untuk menjadi tamu para peri dan berpartisipasi dalam suatu upacara besar 10 tahun kemudian. Beberapa tahun telah berlalu dengan cepat. Awalnya, David tidak mau pergi. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, ia berpikir dalam hati, bukankah para peri ada di Leila? Ia dapat meminta Evie untuk mengirimkan lokasinya kepadaku sehingga aku dapat segera berangkat ke Leila. Saya tidak tahu kapan Silvio akan mengirimi saya lokasinya. David dapat melihat bahwa baik Silvio maupun Pebbles memiliki beberapa kekhawatiran. Jadi, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan mulai menghubungi Putri Peri Evie secara langsung. Bab 2615. Bab 2615 David menggunakan perangkat komunikasi yang dimodifikasi sistem untuk mengirim pesan kepada Putri Peri Evie, menanyakan lokasi para peri. Apa yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah lokasi Leila. David baru berani berangkat setelah menemukan arah yang benar. Kalau tidak, kalau dia pergi ke arah yang salah, bisa jadi akan mendapat masalah. Itu akan membuat Leila semakin jauh, dan dia tidak akan pernah bisa mencapainya tepat waktu. Dia pikir Evie akan butuh waktu lama untuk membalasnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa bangun dan meninggalkan tempat pengasingannya. Bunyi bip. Alat komunikasi itu berbunyi. David menoleh dan menyadari bahwa itu tak lain adalah Putri Peri Evie. Setelah ragu sejenak, dia menjawab. Alat komunikasi itu memancarkan tirai cahaya dan sosok Evie muncul. Yeay, David. Akhirnya kamu menghubungiku. Saat melihat David, Evie tampak gembira, tersenyum lebar. Meskipun paruh pertama waktunya di The Spirit Cage membuatnya merasa takut dan dia tidak ingin mengingatnya, paruh kedua tak terlupakan. Setelah diselamatkan oleh David, dia banyak bepergian dan menikmati pemandangan unik Leila. Dia bahkan tidak ingin kembali dengan Ratu Isa. Nona Evie, saya benar-benar minta maaf. Saya sibuk akhir-akhir ini. Saya pada dasarnya tinggal di The Spirit Cage dan tidak banyak keluar,
jadi saya tidak menghubungi Anda, jawab David sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Evie. Sebagai putri para peri, dia tidak sombong sama sekali. Dia periang dan ceria, persis tipe David. Namun, untuk menghindari masalah, David merasa lebih baik menjaga jarak darinya sejauh mungkin. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas, terutama jika menyangkut perasaan. Setelah mendapatkan sistem itu, setiap wanita luar biasa yang berhubungan dengan David sedikit banyak akan memiliki perasaan padanya. Selain itu, David juga menyadari kelemahan karakternya dan tidak mau menyakiti orang-orang di sekitarnya. Keberuntungan dalam percintaan semacam ini pernah membuatnya sangat tertekan. Jadi, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mencoba menjaga jarak tertentu agar waktu memudarkan segalanya. David, tolong jangan katakan itu. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak melupakanku. Apa yang kamu bicarakan, Nona Evie? Meskipun kita belum saling kenal lama, kita tetap berteman. Karena kita berteman, bagaimana aku bisa melupakanmu? Ya, David, kau benar. Kami adalah sahabat, sahabat seumur hidup. Bukan hanya itu saja, kamu juga penyelamatku. Senyum Evie tak henti-hentinya mengembang sejak melihat David. Ini menunjukkan betapa pentingnya David di hatinya. Itu bisa dimengerti. Seandainya dia tidak bertemu David, tidak seorang pun bisa tahu nasib apa yang menanti Evie. Lagi pula, tidak ada orang yang akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya seperti David. Hampir semua makhluk di Layla telah lama mendambakan para peri. Para peri menjadi standar untuk orang-orang hebat. Pria mana yang tidak menginginkan wanita elf? Bahkan jika mereka tidak menggunakannya, mereka bisa mendapatkan banyak uang dari penjualan wanita elf. Apa maksudmu? Bukankah teman seharusnya saling membantu? Ngomong-ngomong, Nona Evie, sepertinya kau mengatakan akan mengundangku untuk menghadiri upacara di klanmu. Kebetulan saya tidak ada kegiatan apapun selama waktu itu, jadi saya bisa mampir dan melihat-lihat. Setelah mengobrol sebentar, David langsung ke pokok permasalahan. Mendapatkan koordinat Layla adalah tujuannya. Bab 2616, bagus. David, senang sekali kau bisa datang. Nanti saya kirimkan lokasinya, kata Evie bersemangat. Baiklah, aku akan menghubungimu saat aku tiba. Selamat tinggal, David, aku akan menunggumu. Selamat tinggal, Nona Evie. Setelah selesai menelepon, David bangkit dan berjalan keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Celia dan yang lainnya sebelum menuju Layla. Pertama, dia tidak bisa membiarkan Luvian membantai makhluk-makhluk di Layla. Kedua, dia takut Pebbles akan terluka. Dia akan menemui Layla terlebih dulu, apapun yang terjadi. Jika terjadi keadaan darurat, dia masih bisa menghentikannya tepat waktu. Celia dan yang lainnya, yang berlatih di bawah bimbingan Nova dan Celeste, segera berhenti berlatih ketika mereka melihat David dan berkumpul di sekitarnya. David, Master David, Davel, semua wanita berbicara satu demi satu, dengan senyum gembira di wajah mereka. Mengapa mereka berlatih? Agar mereka dapat mencapai alam abadi, memiliki setidaknya satu zaman rentang hidup 129.600 tahun, dan berada di sisi David. Bagaimanapun, David adalah tulang punggung mereka. Bagaimana kabar kalian semua selama aku pergi? Kalian harus berlatih dengan baik di bawah bimbingan Celeste dan Nova. Anda akan memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang setelah mencapai alam abadi. Kalau sudah waktunya, aku akan mengajak kalian jalan-jalan keliling jagat raya dan menikmati pemandangan di seluruh jagat raya. Bagaimana? David menyemangati mereka. Benarkah? Hebat sekali. Aku benar-benar ingin melihat akhir jagat raya, kata Celia dengan gembira. Saya juga mau ikut. Saya juga mau ikut. Wanita-wanita lainnya semua sangat termotivasi. Selama mereka bisa bersama David, tidak masalah kemana mereka pergi. Tentu saja, akan lebih baik jika dapat bepergian ke setiap sudut alam semesta. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih menarik daripada bepergian dengan pria yang dicintainya. Jika kau ingin pergi, kau harus berlatih keras dan berusaha untuk mencapai alam abadi secepat mungkin. Jika tidak, hidup Anda mungkin telah berakhir sebelum Anda mencapai suatu tempat yang jauh di alam semesta.
Bagaimanapun juga, alam semesta ini begitu besar, kata David dengan sungguh-sungguh. David, jangan khawatir. Semua orang bekerja keras saat kamu pergi. Ditambah lagi mereka cukup berbakat dan sumber dayanya tersedia tak terbatas. Aku yakin mereka semua bisa mencapai alam abadi. Celeste mendekat dan berkata. Ya, saya rasa semua orang sudah bekerja keras, dan hanya masalah waktu saja sebelum mereka mencapai alam abadi, imbuh Nova. Celeste, Nova, terima kasih atas kerja kerasmu, kata David tulus. Dia tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan tanpa mereka berdua. Meskipun kekuatan David telah mencapai sebagian pangkat penguasa surgawi dan berada di puncak bahkan di peradaban level 9 Leila, dia tidak dapat mengajar Celia dan yang lainnya. Lagi pula, semua pencapaian David adalah karena sistem, bukan hasil kerja kerasnya. Meskipun ketekunan dan karakternya yang berhati-hati juga memainkan peran besar, David tidak tahu bagaimana berlatih dalam keadaan normal untuk memperoleh hasil terbaik. Dia hanya tahu cara menghabiskan uang sehingga dia memiliki sedikit pengalaman dalam hal ini. Faktanya, semua itu dicapai David di waktu dan tempat lain dengan mengorbankan nyawanya. Dia melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang untuk meninggalkan David, di garis waktu ini, sistem untuk mengubah nasib bumi. David hanya penerusnya. Dari awal hingga akhir, arah usahanya bukanlah kultivasi, tetapi bagaimana menghabiskan uang dengan cara yang sederhana agar tidak menarik perhatian orang lain. Bab 2617. Bab 2617, sama sekali tidak sulit. Aku sangat senang melihat semua orang membuat kemajuan setiap hari. Celeste berkata sambil tersenyum. David, Celia, dan para wanita semuanya adalah muridku, jadi sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengajar mereka, jawab Nova. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah aku keluar dari pengasingan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah David mengatakan itu, suasana menjadi sunyi dan tidak ada suara yang terdengar. Semua mata tertuju padanya, mereka semua menunggunya melanjutkan. Di bawah tatapan semua orang, David berpikir sejenak dan melanjutkan, ada sesuatu yang harus aku tangani jadi aku akan meninggalkan bumi untuk sementara waktu. Tujuan Anda saat ini adalah alam abadi jadi Anda tidak dapat terus-menerus berpindah tempat karena akan mempengaruhi kultivasi Anda. Karena itu aku tidak akan membawamu bersamaku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan setelah semua orang mencapai alam abadi. David, kau akan pergi? Tanya Celeste sambil mengerutkan kening. Ya, Celeste. Setelah aku pergi, aku akan meninggalkan Celia dan yang lainnya padamu dan Nova. David mengangguk. David, kamu mau kemana? Star Kingdom. Celia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, tempat yang akan aku tuju bernama Leila. Ini adalah peradaban tingkat 9. Kamu juga harus tahu bahwa itu adalah peradaban tempat keluarga Vader berada, jawab David dengan jujur. Mereka yang bisa berkumpul di sini adalah orang-orang terdekatnya. David merasa tidak perlu menipu semua orang, jadi dia hanya mengatakan kebenaran. Peradaban tingkat 9. Celeste dan Nova terkejut dan menatap David dengan ngeri. Yang lain mungkin tidak mengerti arti peradaban level 9. Bagaimanapun, Celia dan yang lainnya dilahirkan di bumi atau di Bima Sakti. Kedua tempat itu dianggap peradaban tingkat rendah. Sekalipun mereka pernah ke kerajaan bintang, mereka tetap tidak dapat memahami perbedaan antar peradaban. Namun, Celeste dan Nova tahu. Peradaban tingkat 9 merupakan tingkat peradaban tertinggi di alam semesta. Lebih jauh lagi adalah peradaban level 10 yang legendaris, yang juga merupakan peradaban tingkat dewa. Semua orang tahu bahwa peradaban level 9 ada dan ada lebih dari satu di alam semesta yang luas. Adapun peradaban tingkat 10, tidak seorang pun tahu apakah mereka benar-benar ada atau hanya dalam legenda. David, kamu mau ke Leila? Tanya Celeste ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu adalah peradaban tingkat 9. Ada banyak sekali kekuatan di sana. Meskipun David sangat kuat dan sangat berbakat, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menandingi monster-monster tua itu? Ya, aku harus pergi ke Leila.
Selain menyelesaikan masalah dengan keluarga Vader, aku juga punya hal lain yang harus kulakukan, David menegaskan. David, kamu harus berpikir jernih. Leila adalah peradaban tingkat 9 dan merupakan peradaban paling terkenal di alam semesta. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana dan banyak monster tua di sana telah hidup selama berabad-abad. Nova membujuk. Jangan khawatir, Nova, karena aku akan pergi. Aku sudah membuat persiapan yang cukup. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak takut pada siapapun di Leila, kata David dengan percaya diri. Kami percaya padamu. Dengan bakat yang kamu miliki, kamu dapat naik dengan cepat kemanapun kamu pergi. Namun, Leila berbeda dari Star Kingdom. Anda harus bersikap rendah hati saat berada di sana. Jangan memprovokasi kekuatan besar tersebut. Beberapa monster lama bahkan telah hidup lebih lama daripada keberadaan Star Kingdom, Nova mengingatkan. Tidak mengerti. Nova, tunggu saja aku di bumi. Aku akan menjemputmu setelah aku mengenal Leila. David ingin memberitahu semua orang bahwa kekuatannya telah mencapai puncak Leila. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Alasan utamanya adalah Nova dan Celeste tidak akan percaya bahkan jika dia mengatakannya kepada mereka, jadi sebaiknya dia tidak mengatakannya. David, saat kamu bertemu Leila, kamu harus berhati-hati dan bersikap rendah hati terlebih dahulu. Keluarga Vader tidak lemah. Tidak akan terlambat bagimu untuk mengambil tindakan setelah kamu mendapatkan lebih banyak kekuatan, kata Celeste segera. Jangan khawatir, Celeste, aku mengerti semua ini. Tak seorang pun ikut campur dalam pembicaraan mereka bertiga. Alasan utamanya adalah mereka tidak mengerti apa itu peradaban level 9. Lagi pula, siapapun yang telah lama dekat dengan David tahu bahwa begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Bab 2618 David membutuhkan dukungan, bukan pertentangan. David, kapan kamu berangkat? Kali ini Selena yang bertanya. Ini mendesak, jadi saya harus segera pergi. Jawab David. Dev, kamu sudah menyendiri begitu lama. Dan sekarang setelah kau keluar, kau ingin segera pergi. Tidak bisakah kau tinggal bersama kami selama beberapa hari? Sandy cemberut, sedikit marah. Wanita lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa Sandy benar. Mereka semua memperlihatkan ekspresi kesal di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang merasakan kepahitan. Mereka tidak akan menghentikan David pergi menemui Leila. Akan tetapi, tidak masuk akal baginya untuk pergi segera setelah ia meninggalkan pengasingannya. Tidak peduli apapun, dia harus menemani mereka untuk sementara waktu. David mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya untuk menghiburnya. Sandy, kali ini sangat mendesak jadi aku tidak bisa menemanimu, tapi aku berjanji padamu bahwa selama kamu berlatih keras, aku akan pergi ke ujung dunia, atau bahkan alam semesta, bersamamu begitu kamu sampai di alam abadi. Bagaimana? Dev, kamu sudah berjanji jadi kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tentu saja, pada saat ini, alat komunikasi David berbunyi. Bip-bip, dia melihat dan mendapati bahwa Evie telah mengirimkan lokasi klannya di Leila. Dia membukanya dan peta galaksi 3 dimensi yang besar dan indah muncul di depan semua orang. Celia dan yang lainnya terkejut dengan peta galaksi ini. Bahkan Celeste dan Nova pun tertarik padanya. Mereka telah melihat peta kerajaan bintang, tetapi tidak melihat peta peradaban tingkat 9 Leila. Lebih besar dan lebih indah dari Star Kingdom. Belasan pasang mata menatap peta bintang. 2 titik bersinar tersebut berhasil menarik perhatian semua orang karena hanya ada 2 titik bersinar di seluruh peta galaksi 3 dimensi. Yang satu berada di bagian tengah atas peta sementara yang satu lagi berada di sudut bawah. David tahu bahwa titik terang di dasar adalah tempat mereka berada. Yang satu lagi tidak diragukan lagi adalah lokasi para peri. Ini seharusnya menjadi lokasi kita, dan yang di atas adalah tempat yang ingin aku tuju, kata David sambil menunjuk kedua titik yang bersinar. Jarak antara 2 titik terang itu tampaknya tidak terlalu jauh. Namun, jarak sebenarnya dapat ditentukan tanpa referensi. David, bisakah kau menemukan Star Kingdom? Tanya Celeste. Jika mereka menemukan Star Kingdom, mereka dapat menghitung perkiraan jaraknya.
Coba perbesar. Setelah David selesai berbicara, dia mengendalikan alat komunikasi untuk terus memperbesar titik terang di bagian bawah. Seluruh proses itu berlangsung 10 menit, namun dia masih tidak dapat menemukan Star Kingdom. Setelah beberapa menit, mereka melihat peradaban makmur lebih dekat ke titik terang yang jelas lebih besar daripada yang lain. Menurut perhitunganku, ini seharusnya kerajaan bintang, kata David. Karena dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, kemampuan perhitungannya juga cukup mengerikan. Kemanapun dia pergi, dia dapat menghitung perkiraan jarak berdasarkan kecepatannya. Celeste dan Nova saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka baru menemukan Star Kingdom setelah memperbesar lokasi mereka selama lebih dari 10 menit. Terlebih lagi, Star Kingdom sekarang hanya sebuah titik. Seberapa jauh jaraknya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Bab 2619, David, jarak ini sangat jauh. Kalau berangkat sekarang, kamu mau sampai berapa lama? Tanya Nova kaget. Dia benar-benar takut dengan jarak Leila. Bukan hanya dia, wanita lain pun merasakan hal yang sama. Bagi mereka, Star Kingdom sudah cukup besar. Hasilnya, setelah peta galaksi di depan mereka diperbesar selama lebih dari 10 menit, ia tetap saja berupa titik. Belum lagi Bima Sakti dan bumi. Kalau saja tidak ada titik terang itu, mungkin titik itu tidak akan pernah ditemukan sama sekali. Mereka masih perlu memperbesar lebih jauh untuk menemukannya. David, itu sangat jauh. Kapan kamu bisa kembali? Celia juga bertanya dengan khawatir. Semua orang memandang David. Mereka tidak ingin berpisah dari David terlalu lama. Jarak ini memang terlalu jauh. Akan memakan waktu lama baginya bahkan jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan kembali ke bumi dari Star Kingdom. Meskipun jauh, aku punya cara untuk menghubungi Leila dengan cepat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, jawab David dengan percaya diri. Setelah tiba di Overlord Realm, seseorang sudah dapat mengabaikan batasan waktu dan ruang. Jadi, akan jauh lebih cepat daripada bepergian di ruang 12 dimensi. Namun, David hanya dapat menggunakan kemampuan ini untuk mengabaikan waktu dan ruang saat dia sendirian. Jika dia ingin membawa semua orang ke Leila, dia masih harus menggunakan ruang 12 dimensi. Sebelum mencapai alam penguasa, seseorang tidak akan mampu melepaskan diri dari batasan waktu dan ruang, sekalipun mereka memiliki penguasa di sisinya. David, kami tidak akan memintamu untuk berubah pikiran tentang apa yang telah kamu putuskan, tetapi dimanapun kamu berada, aku harap kamu akan melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu karena ada begitu banyak orang yang mencintaimu di sini dan menunggu kepulanganmu dengan selamat. Apa yang harus kami lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Kata Selena dengan serius. Kata-katanya juga mengungkapkan perasaan semua wanita yang hadir. Mereka semua berkumpul karena David. Jika sesuatu terjadi pada David, keluarga besar ini akan hancur karena kehilangan tulang punggungnya. Tuan David, semoga selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat, kata Mia lembut. Dia percaya bahwa Guru David akan selalu menjadi bintang paling terang dimanapun dia berada. Tuan David, semoga perjalananmu aman. Kami menunggumu, seru Astrid. David, jika kamu menghadapi kesulitan, pikirkanlah kami semua. Semua orang di sini akan diam-diam mendukungmu, mendoakanmu, dan memberkatimu, kata Celia. David, Leila adalah peradaban level 9 sehingga kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari Star Kingdom, yang merupakan peradaban level 7. Ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik sehingga Anda harus memastikan keselamatan Anda dalam segala hal. Jangan membuat banyak orang yang mencintaimu bersedih, kata Celeste. Dia memiliki perasaan campur aduk terhadap David. Awalnya, ada kesenjangan besar antara keduanya dalam hal usia dan kekuatan, jadi seharusnya tidak ada tumpang tindih. Namun, Dewa Takdir membodohi orang-orang. Mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan dalam khayalan dan akibatnya nasib kedua orang itu pun saling terkait. Fantasi itu mirip dengan yang ada dalam The Spirit Cage. Rasa realitas di sana tidak kalah dengan kenyataan sama sekali. David adalah pria pertama yang memiliki kontak dekat dengan Celeste. Jadi,
dia pasti punya perasaan terhadap David, tetapi dia tidak ingin bersaing dengan siapapun. Kemudian, semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal kepada David satu persatu. Setelah setiap wanita mengucapkan berkatnya, dia akan maju untuk memeluk David. David bingung dan dia tersenyum pahit dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Ini hanya perjalanan panjang. Mengapa mereka bersikap seolah-olah dia akan mati? Bab 2620. Bab 2620 bukan karena Daud sombong atau tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Akan tetapi, setelah mengetahui dari Silvio bahwa Leila hanya memiliki 5 penguasa dan 1 penguasa surgawi, dia tidak takut lagi dengan krisis ini. Sekalipun dia tidak meningkatkan dirinya sendiri, dengan kekuatan penguasa surgawi parsial yang dimilikinya saat ini, jiwa pangkat penguasa surgawi, ditambah 81 klon yang dapat dipanggil melalui cloning level 6, dia siap menghadapi semua situasi. Seperti kata pepatah, konspirasi apapun tidak ada gunanya jika dihadapkan dengan kekuatan nyata. Nah, David sudah memiliki kualifikasi ini. Luvian, seorang penguasa surgawi, tidak akan pernah menang melawan 81 klon penguasa surgawi parsialnya. Itulah keyakinan Daud. Selain itu, menjadi penguasa surgawi sebagian tidaklah tetap. Benny dan Thor masih berada di The Spirit Cage, terus membantu David memperoleh poin mewah. Saat ia berhasil mengumpulkan 10 juta poin mewah lagi dan tubuhnya mencapai pangkat penguasa surgawi sejati, Luvian saat itu tidak akan lebih dari sekadar seekor semut. Lagi pula, David selalu bersikap sangat rendah hati. Dia bukan tipe orang yang ingin menjadi terkenal. Hal itu sesuai dengan karakter Daud yang ketika masalahnya sudah selesai, meninggalkan segalanya dan menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Dia hanya akan memperlihatkan dirinya ketika dipaksa melakukannya, atau ketika dia yakin dirinya benar-benar tak terkalahkan. Kalau saja dulu ia tidak menjaga karakternya yang rendah hati, bahkan dengan adanya sistem, David mungkin tidak akan bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Mungkin dia akan ditangkap dan dibedah untuk dipelajari saat dia berada di bumi. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, David menghibur mereka, "Jangan khawatir. Tidakkah kau tahu orang macam apa aku ini? Jika aku orang yang sombong dan tidak menghargai hidupnya sendiri, bagaimana mungkin aku bisa datang jauh-jauh dari bumi sampai sekarang? Jadi kau hanya perlu menungguku di bumi dan mencoba menerobos ke alam abadi secepatnya, sehingga aku bisa membawamu berkeliling alam semesta." David, jangan khawatir. Selama Lady Dream dan aku ada di sekitar, kami pasti akan mendesak semua orang untuk berlatih dengan baik, janji Celeste. Dev, kami akan bekerja keras dan berjanji untuk memenuhi harapanmu, Sandy meyakinkan dengan tatapan serius. Celia dan yang lainnya juga mengangguk. Melihat ekspresi tekad di mata setiap orang, David merasa cukup lega. Meskipun ia masih belum tahu bagaimana cara mengatasi hubungannya yang berantakan sampai saat ini, semua orang tampaknya mengerti dan tidak memaksanya, sehingga seseorang yang memiliki kekurangan seperti David tidak perlu membuat pilihan yang sulit. Sebenarnya mereka juga punya kekhawatiran. Mungkin mereka pikir hubungan mereka saat ini cukup baik, jadi tidak perlu merusaknya. Para wanita itu sangat bahagia dalam hatinya selama mereka bisa tinggal bersama David. Dan semakin lama mereka tinggal bersama David, semakin baik mereka memahaminya. Dia adalah pria yang mau menerima pendekatan lunak tetapi menolak kekerasan. Menekan terlalu keras tidak akan ada gunanya dan malah akan membuat David jijik. Jadi mereka semua menyetujui hubungan semacam ini. Mereka percaya bahwa David akan memberi mereka status cepat atau lambat. Bahkan jika dia tidak melakukannya, mereka tetap bersedia untuk tetap bersama David. Setelah berhubungan dengan David, mereka tidak tertarik lagi pada pria lain. Bagus. Karena keterbatasan waktu, aku harus menemui Leila secepatnya, jadi aku tidak bisa menemanimu lagi. Kita punya banyak waktu di masa depan. Ketika semua orang mencapai alam abadi, akan ada banyak waktu bagi kita untuk bersama, kata David dengan gembira. Pada akhirnya, David meninggalkan bumi dan menuju Leila di bawah tatapan enggan semua wanita. Dengan koordinat yang diberikan oleh Putri Peri Evi, David tidak takut pergi ke arah yang salah. Para penguasa dapat mengabaikan batasan waktu dan ruang.
Jadi ketika mereka melaju dengan kecepatan penuh, mereka sangat cepat.